Selama ini, ada jarak tak kasat mata yang memisahkan antara masyarakat dan prajurit TNI. TNI dianggap asing di tengah masyarakat. Seakan kita lupa bahwa TNI lahir dari rakyat. Dan roh TNI adalah rakyat. Karena pada dasarnya, TNI dan rakyat tidak terpisahkan. Untuk merekatkan kemanunggalan TNI dan rakyat serta mempererat hubungan keduanya, agar tercipta percepatan program pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Maka lahirlah program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Bagi Kodim 1314 Gorontalo Utara, TMMD kali ini merupakan program ke-113 yang telah mereka kerjakan. Untuk penentuan wilayah TMMD tidak dipilih begitu saja. Ada beberapa proses yang harus dilalui dan telah melewati berbagai pertimbangan. Baik itu dari aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun aspek pertahanan. Kita ada beberapa proses yang harus kita lalui dalam pemilihan TMMD tersebut. Jadi tidak ujuk-ujuk, oh ini di sini dilaksanakan, tidak seperti itu. Ada beberapa pertimbangan. Kita mempertimbangkan semua aspek sosial, ekonomi, budaya maupun aspek pertahanan. Satu sisi Mbak yang menarik pemilihan sasaran ini khususnya. Garut ini merupakan daerah penyangga ibu kota negara yang baru. Ingat, di Kabupaten Gorontalo Utara ini merupakan bagian dari tol laut. Kedepannya mungkin support ekonomi maupun pertahanan terhadap IKN yang baru itu dari sini. Nah, Kuandang ini merupakan dari aspek pertahanan merupakan daerah penyangga, sehingga di situ harus kita kuatkan. Salah satunya adalah pembuatan jaring-jaring dan penguatan ekonominya. Pembuatan jalan tani sebagai sasaran TMMD itu untuk menguatkan ekonomi kewilayahan, sekaligus juga menguatkan aspek pertahanan khususnya Kuandang sebagai daerah penyangga. Itu sebetulnya. Nah, sehingga secara kewilayahan dari pihak desa menyampaikan permintaan program tersebut, gayung bersambut kita tindak lanjuti bersama pemerintah daerah, lahirlah penentuan sasaran tersebut di Molingkapoto ini. Namun program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat ini akan sulit terwujud tanpa adanya dukungan masyarakat. Jarak yang tercipta selama ini antara masyarakat dan TNI pun menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Kodim 1314 Gorontalo Utara. Kalau menurut Pak Tiopa, kalau dulu Tiopa melihat tentara itu rasa takut sekali. Baru dalam penama semerasa getar perasaan itu. Oh, so ada kemarin tentara. Apalagi sebenarnya lihat macam tadi itu. Aduh, luar biasa. Kalau dulu. Begitu melihat tentara yang biasanya memang garang, dengan tampilan yang seperti itu memang respon pertama masyarakat begitu kita masuk, itu pasti kaget. Seperti ada jarak. Tetapi setelah itu berjalan, kita juga selain hanya fokus pada kegiatan fisik, kita juga ada misi kita bahwasanya kita harus bisa mengambil hati dan pikiran rakyat. Karena itu memang roh dari aspek pertahanan itu sebetulnya bagaimana mengambil hati dan pikiran masyarakat. Sehingga nantinya ke depannya apabila negara membutuhkan, maka masyarakat juga siap untuk kita perlukan. Nah, pada saat awal-awal memang masyarakat cenderung, oh ini bagaimana, ini takutnya nanti begini, wah takutnya tangannya keras-keras nanti bagaimana. Tetapi setelah beberapa program kita masukkan, kita bersama-sama mengerjakan kegiatan fisik, itu berjalan, komunikasi berjalan, guyon, terus bercanda sambil kerja, akhirnya itu menjadi terbiasa. Sisi lainnya adalah kita juga menempatkan anggota kita untuk tinggal di rumah-rumah masyarakat.
itu bagian dari bagaimana kita mendekatkan TNI dengan masyarakat itu sendiri. Sehingga ada komunikasi sosial yang terjalin selama kurang lebih 30 hari ini, outputnya nanti jalinan itu bisa mendekatkan TNI dengan masyarakat. Itulah inti ataupun roh dari pertahanan itu sendiri. Pertahanan rakyat semesta. Ada dua hal yang menjadi sasaran penting dalam pelaksanaan TMMD, yakni membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan fisik serta kegiatan non-fisik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TMMD ini ada dua kegiatan besarnya, ada sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Untuk sasaran fisik, kita ada 3. Yang pertama pembukaan jalan tani, itu panjangnya kurang lebih 1025 meter. Yang kedua pembuatan drainase. Yang ketiga pembuatan saluran atau pladeker ada 3 buah atau 3 sasaran. Sasaran non-fisiknya kita sudah tetapkan ada 10 sasaran non-fisik. Semuanya kita kolaborasikan dengan instansi vertikal maupun OPD yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara maupun provinsi. Dari semua kegiatan sasaran non-fisik itu sudah kita capai seluruhnya 100%. Alhamdulillah dengan adanya TMMD ke-113 ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan fisik, kemudian yang kedua non-fisik. Kegiatan fisik ini berupa pekerjaan jalan tani yang kurang lebih 1000 meter lebih. Ya. Tidak hanya TNI, namun semua pihak juga ikut terlibat dalam pengerjaan program fisik TMMD ini. Semua kegiatan ini sinergi semuanya. Jumlah kekuatan dengan 150 orang yang terdiri dari Komando Satgas dan SSK dan tim penyuluh. Dan Komando Satgas terdiri dari 15 orang, penyuluh dari 16 orang, dan 110 adalah SSK. SSK yang terlibat dari TNI, Polri, dan AU dan Satradar. Ditambah masyarakat. Masyarakat tidak terhitung, tapi ada kegiatan seperti itu. Kita bergabung. Pembangunan fisik yang salah satunya berupa pembuatan jalan tani adalah hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat Desa Molingkapoto selama ini. Mengingat permintaan pembuatan jalan tani sudah beberapa kali diusulkan oleh masyarakat dan baru bisa terwujud dengan adanya program TMMD. Ini daerah pertanian yang aksesnya hasil pertanian ini susah untuk diantar ke jalan yang bisa dilalui oleh mobil. Itu makan biaya. Dia kalau misalnya hasil rata-rata petani di sini adalah petani jagung,
yang tiba musim panen itu harus menggunakan ojek istilahnya, kendaraan motor yang bisa memuat 2 karung hasil panen itu. Nah, di sini kita bisa ada peningkatan ekonomi, ada penghematan pengeluaran di masyarakat. Contohnya dari belakang sana itu kalau sebelum ada jalan itu 1 kali lari itu 1 pasang hasil pertanian 2 karung itu biaya transportasinya itu sampai 25.000. Nah, dengan adanya jalan ini dia turun sampai 10.000. Jadi lebih dari 50% ekonomi itu ataupun pengeluaran dari petani itu dia bisa terbantu dengan adanya jalan ini. Dengan bantuan banyak pihak bukan berarti tidak ada tantangan yang ditemui di lapangan. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menyelesaikan program TMMD tepat waktu, yaitu dalam jangka waktu 30 hari. Tantangan itu banyak, Pak. Tantangan terbesar adalah situasi pada saat TMMD ini kita lakukan itu terjadi pada masa pandemi. Itu tantangan terbesar kita. Yang kedua adalah cuaca. Ada 2 itu menjadi tantangan kita. Nah, di masa pandemi kita harus pandai-pandai mengatur keterlibatan prajurit maupun masyarakat. Ingat, tentara juga manusia, gitu. Di masa pandemi ini juga harus kita jaga, sehingga bagaimana kita mengatur masyarakat dalam pelibatan kegiatan ini, kita atur per kelompok sehingga mereka tetap bisa melaksanakan kegiatan harian, tapi di sisi lain sasaran bisa tercapai. Anggota juga sama, kita atur sedemikian rupa jangan sampai imunitasnya turun sehingga dalam masa pandemi ini justru mereka nanti terkena COVID-19. Yang kedua cuaca. Dengan kondisi cuaca 5 hari pertama ini cuacanya ekstrim, hampir setiap hari hujan, bahkan ada aliran air pasca hujan itu cukup besar yang ada di lokasi. Nah, kami mengaturnya dengan mengatur jam kerja. Seharusnya kita mulai kegiatan itu normal jam 7. Tapi ini kita laksanakan lebih awal. Jam 6 sudah bekerja kita. Kita nggak usah sarapan dulu gitu. Jadi kita kerja dulu, logistik kita dorong ke lokasi, sehingga sasarannya harapannya tetap tercapai, rentang waktu 30 hari bisa kita capai. Selain pembangunan fisik, aspek pembangunan non-fisik juga menjadi sasaran penting dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa. Karena pembangunan non-fisik dibutuhkan untuk membangun dan memperkokoh jiwa nasionalisme masyarakat dari berbagai hal yang mengancam kesatuan bangsa. Ini yang kemudian ada pekerjaan non-fisik ataupun kegiatan non-fisik, ya itu yang menyangkut tentang pembinaan kemasyarakatan. Pembinaan kemasyarakatan, kemudian pemberdayaan masyarakat. Itu misalnya pembinaan kemasyarakatan itu menyangkut masalah penyuluhan hukum, penyuluhan tentang bahaya narkoba. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat itu diberdayakan untuk bagaimana bisa mengembangkan ekonomi di desa itu, supaya desa itu bisa menjadi desa mandiri yang menjadi harapan kami semua di desa. Pada TMMD yang ke-113 ini, Kodim 1314 Gorontalo Utara telah menetapkan 10 program non-fisik yang akan dilakukan untuk masyarakat di daerah ini. Tidak hanya dilakukan oleh TNI, kegiatan non-fisik ini juga melibatkan pemerintah daerah. Salah satunya seperti memberikan bantuan bibit kepada masyarakat yang merupakan program kolaborasi antara TNI dan juga Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini dilakukan setelah mengidentifikasi banyaknya petani jagung di wilayah ini yang membutuhkan bantuan bibit.
Berbagai baksos pun kemudian dilaksanakan dengan mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita memang ada dalam program TMMD ini, ada yang pertama ada kegiatan non fisiknya tadi yang saya sampaikan, itu pemberian atau kegiatan baksos. Kegiatan baksos ini kita memberikan setelah melihat di wilayah kira-kira masyarakat kita apa yang diperlukan. Mereka memerlukan bantuan sembako di masa pandemi, maka itu kita lakukan. Terus sarana kontak, ini memang bagian cara kita untuk mendekatkan diri dengan beberapa kelompok yang ada di masyarakat yang menjadi sasaran TMMD itu sendiri. Di sini saya lihat ada dua, yang satu kepemudaan, yang dua adalah budaya. Untuk kepemudaan kita juga lihat apa yang memang diperlukan oleh para pemuda-pemudi kita. Kebetulan di sini hanya ada dua kegiatan untuk pemuda-pemudinya, main sepak bola dan main bulu tangkis. Maka sarana kota kita arahkan untuk mensupport ke sana alat-alat olahraga yang menunjang atau mendukung kegiatan mereka. Yang kedua budaya. Dari aspek budaya tadi ada budaya gambus atau kalau di daerah lain mungkin rebana. Mereka memerlukan sarana, alatnya sudah ada, tapi sarananya untuk kelengkapan pakaian segala macamnya itu yang mereka sampaikan dan itu yang diperlukan. Maka kita arahkan sarana kotaknya yang mendukung atau mensupport kegiatan peningkatan budaya masyarakat tersebut. Semua yang ada saya hormatkan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pertahanan dan keamanan negara, TNI dituntut untuk memberikan efek tangkal ke pihak lawan, agar membentuk persepsi bahwa TNI adalah prajurit-prajurit yang kuat dan sangar. Tetapi di sisi lain, TNI juga tidak melupakan prinsip pertahanan rakyat semesta, yang kekuatannya terletak pada kemanunggalan seluruh aspek pertahanan dengan masyarakat. Dan akhirnya, dengan program TMMD, TNI bisa mewujudkan kedua hal ini, yaitu ditakuti oleh lawan, namun juga dicintai oleh rakyat. Kalau menurut Pak Tiopa, kalau dulu Tiopa melihat tentara itu rasa takut sekali. Tapi alhamdulillah dengan adanya Koan Askar ini, Balai Diklat sudah biasa-biasa saja. Bukan tidak takut, tapi ya Balai Diklat sudah rapat dengan dua orang. Dengan semua kegiatan dan pendekatan yang dilakukan oleh TNI, akhirnya masyarakat pun sadar bahwa semua program ini tidak akan berarti tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk terus menjaga apa yang telah mereka bangun bersama saat ini. Tentunya kami selaku penerima manfaat ya, tentunya kami akan menjaga jalan ini. Karena ini anggarannya bukan kecil, juga bukan tenaga di sini bukan cuma sedikit yang kerja, sehingganya kami akan bekerja sama, nanti akan memelihara jalan ini, karena ini merupakan kami yang bersama TNI yang bekerja, yang membangun, dan tentunya masyarakat itu yang menggunakan. Sehingga ini butuh, kalau kita tidak ada rasa kepedulian dari masyarakat, tentunya jalan ini akan rusak. Sehingga kami selaku pemerintah desa akan bekerja sama dengan masyarakat memelihara jalan ini. Karena ini aset satu-satunya Pak yang sangat bermanfaat bagi masyarakat itu. Membantu perekonomian masyarakat. Bisa mengurangi beban dari para petani itu sehingga mereka merasa terbantu dengan adanya jalan tan ini. Dan dibangun oleh TMMD, Tentara Manunggal, membangun desa yang ke-113 di Desa Melingkapota ini. Dari semua program ini, TNI juga berharap masyarakat dapat belajar tentang apa itu bela negara yang sesungguhnya. Ya, dari 10 sasaran non-fisik, baik itu bidang kesehatan, hukum, kamtipmas, narkoba, terus baksos itu. Selain itu juga ada sosialisasi bela negara. Sosialisasi bela negara sebetulnya kita lebih arahkan kepada anak-anak muda
Kenapa? Karena untuk orang-orang tua ini biasanya sudah melewati masa-masa Orde Lama maupun Orde Baru. Anak-anak muda ini hidup pada masa reformasi. Mereka perlu kita sentuh, kita berikan gambaran utuh bagaimana aspek bela negara itu sendiri. Sebetulnya Mbak, tujuan akhir dari kenapa bela negara ini kita arahkan kepada anak-anak muda, saya ingin membangun mindset. Bela negara itu tidak selalu diartikan dengan latihan perang, latihan nembak, latihan baris berbaris. Bukan itu bela negara. Bela negara yang sesungguhnya adalah peka terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, itu sudah bela negara. Di sini sering terjadi banjir, maka membuang sampah pada tempatnya, membangun hubungan yang baik dengan tetangga, peduli dengan masyarakat yang susah, itu sudah bagian dari bela negara. Dan itu semuanya ujungnya nanti mengerucut pada aspek penguatan kewilayahan, sehingga pada saat negara membutuhkan, maka itu akan muncul dengan sendirinya. Walaupun TMMD hanyalah program yang berlangsung selama 30 hari, namun akan membekas dan berdampak pada kehidupan masyarakat di lokasi TMMD ini untuk selamanya. Kegiatan fisik dan non-fisik yang dilakukan selama ini telah membangkitkan berbagai asa dari utara Gorontalo. Pakailah cincin di jari manis, memakai gelang di tangan kiri. Di tempat tidur duduk menangis, mengenang cewek tidur sendiri. Dahulu parang, sekarang jadi besi. Dahulu aku pandang, sekarang aku benci.